Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tanggapan saya terhadap pernyataan atau penjelasan yang disampaikan oleh Koh Donitan di dalam video ini. Kita Muslim jangan sebut ini sebagai Injil. Kenapa? Ini memang tulisannya Injil. Kalau gue salah, tolong dikoreksi. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada nabi-nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju apa? Setuju nggak? Iya benar. Setuju. Secara Islam. Wahyu. Wahyu ya. Wahyu bentuknya kayak apa? Words lah. Ya, Atau artinya yang diterima oleh nabi langsung lah ya. Langsung masuk dalam kolbu nabi lah. Nabi-nabi itu yang mengajarkan kepada umatnya. Wahyu yang diterima diajarkan. Nabi Musa nulis kitab Taurat nggak? Kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Ternyata nggak. Berbentuk begini nggak. Nabi Daud menulis Mazmur nggak? Enggak. Nabi Isa menulis Injil nggak? Enggak. Jadi kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah SWT diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya mana? Bersama nabinya. Nah, berarti Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Buat kita sebagai orang Muslim. Oh, maksudnya secara Muslim mestinya Akidah Injil kita itu sudah pergi bersama. Iya. Jadi ini buat orang Islam, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Oh, ya. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi pernyataan yang disampaikan di dalam cuplikan video tadi yang dinyatakan oleh Koh Donitan. Mohon maaf jika saya salah menyebut namanya, karena itu yang tertulis di dalam video tersebut yang viral. Tapi juga sekaligus saya ingin menanggapi suatu video yang pernah saya tonton, suatu ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah yang nanti akan saya tanggapi karena berhubungan dengan tema yang akan saya bahas kali ini, yaitu tidak ada keterputusan wahyu ilahi. Nah, saya ingin menanggapi pernyataan Koh Donitan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu tidak ada lagi di dalam Alkitab atau The Bible. Ya, lebih kurang begitu yang saya pahami dari video itu. Kenapa? Karena katanya Taurat telah tiada bersama Nabi Musa yang meninggal. Zabur telah tiada karena Nabi dan Raja Daud telah meninggal. Kemudian Injil telah tiada bersama Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus atau Jesus Christ. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya keterputusan wahyu ilahi. Dan ini memberi celah, bagi setiap orang sehingga mereka merasa berhak untuk mengklaim diri mereka sebagai nabi atau rasul. Jadi saya ulangi ya. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya keterputusan wahyu ilahi. Dan sebagai akibat, ini akan memberi celah ruang bagi setiap orang sehingga mereka merasa berhak mengklaim dirinya sebagai nabi atau rasul begitu saja tanpa dasar dan sebab yang jelas. Ujuk-ujuk mengaku dirinya nabi atau mesias dan seterusnya. Yang akan saya sampaikan pada percakapan ini seperti biasa tentu saja berdasarkan framework atau nalar Sampradaya Parampara, berdasarkan nafsiologi, yaitu studi the beloved and I. Pertama, saya ingin menegaskan Islam yang saya maksudkan di setiap percakapan saya di sini secara nafsiologi selalunya adalah berarti al-Islam, yaitu al-Islam adalah agama secara sampradaya parampara. Di dalam bahasa
transmisi adalah pohon hayat atau pohon kehidupan, bukan pohon kuldi atau pohon hadaat. Dan karena itu, bukan Islam yang dibentuk pada masa Umayyah, terutama diinovasi semasa pemerintahan Abdul Malik dan Al-Hajjaj sekitar tahun 685 hingga 705 Masehi. Apakah bedanya di antara dua Islam itu? Bedanya adalah pada cara menyampaikan transmisi dan sistem pengangkatan seorang yang dianggap berwenang menyampaikan transmisi. Al-Islam yang dianut oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah suatu jalan hidup dan jalan penilaian al-din yang berdasarkan sistem yang di India disebut sampradaya dan parampara. Yang dimaksud sampradaya di dalam nafsiologi ini adalah tradisi penyampaian transmisi secara personal dari satu orang kepada orang berikutnya, dari seorang mursyid kepada seorang murid, dari seorang mursyid kepada seorang calon mursyid. Nah, sementara itu, parampara adalah tradisi keberlanjutan silsilah penyampai transmisi. Seorang guru parampara adalah mursyid transmitter yang dipilih dari antara murid yang telah menjalani sampradaya, sehingga ia berhak untuk mensyarahkan atau menyampaikan transmisi. Jadi, Al-Islam di sini adalah agama sebagai jalan hidup atau tarekat atau jalan penilaian yang disebut din, ya, yang selalu menyintas dan menyintaskan transmisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai tauhid dan keadilan ilahi. Dan ini melalui suatu rantai transmisi yang tidak terputus. Transmisi ini dapat bersifat lisan maupun tulisan. Nah, saya ulangi. Jadi transmisi ini dapat bersifat lisan maupun tulisan. Mula-mula Allah akan memilih di antara para guru parampara untuk menerima transmisi dari Allah secara langsung, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Maka itulah yang disebut sebagai wahyu Allah. Contoh transmisi dari Allah yang secara lisan dan tertulis adalah yang pernah diterima oleh Nabi Idris, atau yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris. Transmisi ini di dalam Al-Quran disebut sebagai Lauh Mahfuz. Secara umum, Allah itu selalu menyampaikan transmisi secara personal kepada satu orang parampara yang dipilih oleh Allah, sehingga parampara yang menerima wahyu itu, menerima transmisi dari Allah itu disebut Nabi atau Rasul. Tetapi juga ya, pernah terjadi ketika Allah menyampaikan wahyu kepada sekian ribu orang di Gunung Tursina atau Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Wahyu itu dikenal sebagai 10 titah Allah, 10 perintah Allah. Dan di dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan, ayat Al-Baqarah 53. Maksudnya adalah kriteria iman. Wahyu 10 titah Allah ini
bukanlah transmisi yang benar-benar baru. Tetapi Allah mengingatkan dan memperingatkan para murid dan abdal di dalam tradisi sampradaya yang diasuh oleh Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabiyah Miriam pada saat itu. Sebelumnya, kita tahu dalam cerita bahwa Allah telah memilih Miriam untuk mendampingi adiknya Musa dalam menyenandungkan transmisi itu. Kemudian Allah juga memilih Harun untuk mempraktekkan transmisi dalam wujud ritual. Kemudian kita memanggil mereka sebagai nabi. Nama mereka sendiri yang kita kenal, Miriam, Musa, Harun, adalah jeneng atau nama yang diberikan oleh Tuhan setelah mereka menjadi para. Setelah wahyu kepada ribuan orang di gunung itu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menuliskan transmisinya secara lebih mendetail lagi di suatu gua di gunung Sinai itu. Dan itulah yang disebut Taurat. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada Nabi Musa agar beliau menunjuk Yosua bin Nun untuk melanjutkan kepemimpinan secara politik dan militer. Inilah salah satu contoh sampradaya parampara. Nah, Al-Islam yang dianut dan dipraktekkan Nabi Muhammad SAW adalah agama sampradaya parampara yang berkelanjutan sejak zaman Nabi Idris itu, sekitar 3760 sebelum Masehi. Di dalam tradisi kekristenan dan Yudaisme, Nabi Idris dikenal sebagai Nabi Enoch. Di dalam tradisi Sufisme, Nabi Idris dikenal sebagai Nabi Khidir. Mereka semua itu sebetulnya adalah satu sosok yang sama. Sekarang perlu diingat bahwa selalu diperlukan adanya satu pembimbing ilahi yang ditunjuk oleh Allah untuk melanjutkan transmisi, untuk menjadi pemangku wewenang transmisi pada satu masa, sehingga dapat memberikan satu ketetapan yang tidak akan membingungkan seorang murid atau seorang abdal yang membaca atau menerima suatu ajaran dari transmisi itu, sehingga dapat mereka praktekkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun alaihissalam dan Nabiyah Miriam alaihissalam, ketika 5 orang murid yang bernama Mahla, Nuah, Hojla, Tirza, dan Milka, mereka keberatan dengan hukum adat yang telah disampaikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu langsung bertanya kepada Allah, dan Allah merevisi hukum adat itu. Kemudian suku mereka, yaitu suku dari ayah mereka Zelofehad, yaitu suku Menashe, keberatan lagi dengan revisi itu. Kemudian Nabi Musa merevisinya lagi berdasarkan petunjuk Allah. Tetapi revisi itu tidak bertentangan satu sama lain dan tetap memberikan hak-hak kepada 5 putri Zelofehad itu.
Mahla, Nuah, Hojla, Tirza, dan Milka. Mereka mendapatkan hak-haknya sesuai dengan nilai-nilai tauhid dan keadilan ilahi. Sekarang mari kita lanjutkan. Nabi Idris, beliau mengklaim sebagai para penerus Nabi Set atau Nabi Shits. Sedangkan Nabi Set, beliau adalah penerus Nabi Adam. Kalau kita melihat garis waktu berdasarkan sampradaya parampara, maka selalu ada masa yang merentang yang cukup panjang di antara para nabi. Ada yang beberapa generasi saja, ada yang beberapa abad, bahkan ada yang beberapa milenia. Misalnya Nabi Adam kepada Nabi Set itu sebetulnya merentang masa beberapa milenia. Kita tidak tahu pasti berapa milenia itu. Kemudian juga dari Nabi Set kepada Nabi Idris ada beberapa milenia. Hal ini karena Nabi Idris sebetulnya memulai satu siklus baru, satu siklus masa sampradaya parampara yang baru setelah berakhirnya satu siklus yang di dalamnya sudah pernah terjadi kebobrokan umat manusia. Apa ceritanya? Siklus pada masa kisah Kain dan Abel atau Habil dan Qabil. Kemudian kita lihat di antara Nabi Idris kepada Nabi Nuh, itu juga terdapat beberapa generasi. Di antara Nabi Zakaria yang pertama dengan Nabi Zakaria yang kedua, merentang waktu beberapa ratus tahun lamanya. Ini sama seperti Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi adanya waktu selama beberapa abad. Sekarang pertanyaannya adalah apakah terjadi kekosongan transmisi selama masa-masa itu? Apakah dari Nabi Musa kepada Nabi dan Raja Daud terdapat kekosongan transmisi? Ada keterputusan wahyu. Apakah demikian? Tentu saja tidak. Transmisi tetap berlangsung. Dari satu nabi kepada nabi berikutnya. Selalu ada mursyid parampara. Selalu ada guru parampara yang ditunjuk berdasarkan sampradaya dan yang menyampaikan transmisi. Mursyid ini memperoleh wewenang mensyarahkan transmisi dari sampradaya yang dijalaninya. Setelah dipilih dan ditunjuk oleh mursyid sebelumnya. Ketika terjadi kebobrokan moral yang sangat luar biasa, sehingga yang berkuasa itu melakukan penindasan kepada yang adil dan yang bertauhid, maka di antara mursyid yang dianggap mampu oleh Allah, kemudian Allah akan menunjuk mereka sebagai nabi. Kemudian mereka menerima transmisi langsung dari Allah. Tugas dan perannya adalah untuk memberi reminder atau pengingat dan juga memberi peringatan, warning, agar umat mereka yang ada di tempat mereka kembali kepada tauhid dan keadilan ilahi. Agar murid-murid dan abdal-abdal yang masih ada terbebas dari penindasan itu. Maksudnya terbebas adalah bagaimana mereka tetap dapat
menerima petunjuk dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Iya, ini sama kan seperti dalam Buddhisme, terbebas dari penderitaan. Maksudnya bukan tidak ada penderitaan sama sekali, yaitu seperti penindasan atau ketidakadilan, tetapi tetap berdoa untuk menghadapi tantangan itu berdasarkan petunjuk dari para pembimbing ilahi yang menerima petunjuk Allah. Bagaimana ini agar kami tetap dapat menjalankan tauhid dan keadilan ilahi di antara para penguasa yang menindas dan mengoyak-ngoyak tauhid dan tidak menjalankan keadilan sama sekali. Misalnya yang pertama kali menerima nubuat mengenai adanya adidaya yang sangat berkuasa sehingga mereka mengoyak-ngoyak tauhid dan keadilan ilahi adalah perempuan yang bernama Hannah. Nabiah Hannah ini kemudian memohon kepada Allah agar diberi keturunan, dan keturunannya adalah Samuel, Nabi Samuel. Inilah fungsi dan peran dari nubuat, yaitu petunjuk untuk mengantisipasi dan juga untuk bagaimana dapat menyintas dan menyintaskan transmisi berdasarkan petunjuk Allah melalui para pembimbing ilahi yang telah ditunjuk Allah dan juga para guru parampara. Jadi Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril itu karena beliau sudah menjadi seorang mursyid dan abdal Allah. Di dalam tarekat Islam ini, tarekatnya Nabi Idris, Nabi Enoch, Nabi Daud, Nabi Musa, dan Jesus Christ. Maka kemudian beliau dianggap memiliki kapasitas sesuai kehendak Allah untuk menerima transmisi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima ijazah dalam tanda kutip, ini ijazah dalam arti terminologi tradisi sufi ya. Nabi Muhammad SAW menerima ijazah yang juga di dalamnya terdapat rantai silsilah yang tidak terputus dari Nabi Ismail dan Nabi Yakub, dan sebelumnya lagi sampai kepada Nabi Idris. Ya, ada Nabi Musa dan Nabi Daud di dalam silsilah beliau. Tentu saja juga ada silsilah dari Yesus Kristus. Sehingga kemudian beliau, karena beliau mampu menerima wahyu, beliau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemangku wewenang mata rantai yang utama untuk transmisi berikutnya. Jadi bukan out of nowhere gitu loh, Bunda Maria atau Yesus Kristus dan Nabi Muhammad menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, ada sang pradaya dan parampara yang tersembunyi di dalamnya. Jibril tidak datang begitu saja sebagai malaikat penyampai transmisi Allah kepada mereka. Nah, transmisi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya memberikan syarahan yang lebih terang benderang mengenai suatu transmisi sebelumnya, yang kemudian transmisi ini menjadi populer atau dianggap sahih atau dianggap legit, ya kan, legitimate oleh penguasa saat itu, sehingga menjadi lebih jelas dan tidak lagi terjadi perselisihan di dalam memelihara tauhid dan keadilan ilahi. Yang penting adalah ini ya, tauhid dan keadilan ilahi. Nah, apapun tafsir dan maknanya, yang penting adalah tauhid dan keadilan ilahi. Yang penting adalah memelihara 10 titah Allah, karena ini adalah dasar
esensi dari seluruh wahyu yang pernah disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Namun, ada lagi satu ciri khas di antara seluruh transmisi langsung yang disampaikan oleh Allah. Apa itu? Biasanya berbentuk puisi, yaitu suatu transmisi yang dapat disenandungkan atau didaraskan, dan atau berbentuk perumpamaan, berbentuk parable ya. Jadi tepatnya wahyu Allah itu selalu pasti berbentuk sastra, suatu sastra yang sakral, the sacred literature, yang di dalamnya penuh dengan kode, simbol, dan tanda yang hanya dapat disyarahkan oleh mereka yang berwenang di dalam sampradaya. Sehingga apapun tafsir dan pemaknaannya dan prakteknya akan selalu di dalam framework, di dalam nalar, di dalam mindset, di dalam pandangan dunia, tauhid dan keadilan ilahi. Remember this always, tauhid dan keadilan ilahi. Jadi inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman, memberi tantangan kepada umat manusia saat itu, apakah mereka dapat membuat transmisi seperti yang ada di dalam Al-Quran? Why? Sebab hanya seorang musik parampara sekelas nabi yang dipilih oleh Allah yang akan mampu menyampaikan transmisi seperti sang nabi itu. Dalam hal ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau orang seperti saya mungkin tidak sanggup menerima transmisi seagung itu. Jadi saya ingin menegaskan bahwa di antara Taurat kepada Zabur, kemudian dari Zabur kepada Injil, dan akhirnya Injil kepada Al-Quran, tidaklah terdapat keterputusan atau kekosongan transmisi sama sekali. Taurat tidaklah hilang ketika Nabi Musa meninggal dunia, melainkan dihafal dan juga dicatat secara berkelanjutan oleh para murid yang menjadi guru parampara. Dan jika ada di antara mereka yang terpilih, entah itu sebagai nabi atau sebagai rasul atau sebagai imam, kemudian mereka itulah yang menerima transmisi secara langsung untuk mensyarahkan lebih jelas lagi Taurat. Jadi itulah himpunan Taurat. Itulah yang ada di dalam Alkitab saat ini. Begitupun Zabur tidaklah hilang ketika Nabi dan Raja Daud meninggal dunia, melainkan dihafal dan juga dicatat secara berkelanjutan. Dari masa Nabi dan Raja Daud sehingga kepada masa Yesus Kristus, ada lebih kurang 900 tahun. Pada masa itu ada para guru parampara. Di antara para guru parampara itu ada yang terpilih, ditunjuk sebagai nabi, sebagai rasul, dan sebagai imam. Jadi tidak hilang. Entah itu dalam bentuk tulisan ataupun di dalam bentuk lisan. Dan yang terpenting adalah para guru parampara yang diangkat oleh Allah sebagai nabi itu menjelaskan lagi dan juga memberikan nubuat berdasarkan prinsip yang telah disampaikan di dalam transmisi sebelumnya untuk menerangkan, untuk mengingatkan dan memberi peringatan berdasarkan dari yang telah disampaikan di dalam wahyu sebelumnya. Jadi begitu pula hanya dengan Injil yang diterima oleh Nabi Isa atau Yesus Kristus. Itu juga tidak hilang. Tidak hilang walaupun setelah beliau menghilang di dalam kegaiban kubro. Jadi dari segala paparan saya yang panjang lebar itu, saya ingin menegaskan bahwa transmisi mereka semua masih ada di dalam
Alkitab atau The Bible saat ini. Baik itu Alkitab menurut kanon Katolik atau kanon Ortodoks atau kanon Ortodoks Oriental atau Protestan, atau juga di dalam kanon yang dulu disebut Gnostik ya, atau di dalam kanon Yudaisme dan Samaria dan Mandean atau Sabian. Tentu saja transmisi yang diterima oleh Nabi Musa itu harus disyarahkan menurut konteks murid dan abdal yang menyimak, yang mendengarnya dan menerima transmisi tersebut secara sampradaya tentunya. Dan itu harus dipraktekkan juga menurut konteksnya masing-masing. Jadi disampaikan kembali secara vernakular atau ekspresi lokal serta secara kontekstual. Kenapa begitu? Karena kapasitas setiap orang dan keadaan setiap murid atau di tempat murid itu hidup dan situasinya mereka itu berbeda-beda. Nah, yang disampaikan Koh Donitan itu pertama itu mungkin berkaitan erat dengan pandangan bahwa menurut Al-Quran terdapat distorsi dan reduksi di dalam Alkitab atau The Bible, terutama saat ini ya, sudah pada sejak masa Rasulullah. Tapi Alkitab yang mana yang dimaksud? Taurat, Zabur, Injil yang mana? Yang Samaritan, yang Yahudi, yang kanon Oriental, yang kanon Katolik, yang kanon Protestan? Ya nggak mungkin ya, kan Katolik, Protestan, dan Ortodoks itu adanya setelah skisma abad 11 dan kemudian masa reformasi ya, abad 16, nggak mungkin. Atau Alkitab menurut Gnostik Kristen yang pada masa Rasulullah mungkin masih ada, tetapi kemudian menghilang, terutama sejak abad 11 mungkin ya. Jadi bukan begitu maksudnya ya. Seperti tadi yang saya katakan, di antara Taurat kepada Zabur, kemudian dari Zabur kepada Injil, dan akhirnya Injil kepada Al-Quran, tidaklah terdapat keterputusan atau kekosongan transmisi sama sekali. Tapi di antaranya terdapat kebobrokan moral yang luar biasa, sehingga terjadi penindasan dan kejahatan yang melanggar tauhid dan keadilan ilahi, seperti yang sudah saya sampaikan. Sehingga tauhid dan keadilan ilahi perlu dipulihkan melalui wahyu. Nah, wahyu yang baru itu untuk mengingatkan dan memperingatkan siapapun yang telah mendistorsi, mengkorupsi, dan mereduksi ayat-ayat transmisi-transmisi yang ada di dalam himpunan Taurat, Zabur, dan Injil. Melalui tafsir, pemahaman, pemaknaan, dan pemanfaatan untuk kepentingan kekuasaan yang telah mengoyak-ngoyak tauhid dan keadilan ilahi. Jadi itu wahyu yang baru yang disebut kemudian Al-Quran.
penindasan dan kejahatan terhadap sesama manusia dan sesama makhluk hidup telah terjadi di mana-mana dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan transmisi-transmisi itu, yang dalam Al-Quran disebut kekufuran, kemurtatan, dan kemusyrikan. Jadi, itulah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Wahyu yang baru itu bukan karena yang lama tidak ada, tapi untuk mensyarahkan kembali, menerangkan kembali, karena adanya kebobrokan itu, penindasan itu, perlu adanya pembebasan dari ketidakadilan dan ketidaktauhidan yang sedang dilakukan oleh para penguasa. Jadi bukan berarti Alkitab apapun, kanon Alkitab dari komunitas apapun itu di dalamnya tidak lagi terdapat Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi kita bisa tetap mengatakan, iya, di dalam Alkitab itu ada Taurat, Zabur, dan Injil. Dan itu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Alkitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya enggak? Ada kata Alkitab di situ. Bahasa Inggrisnya the Bible. Namun, para imam yang dipilih dari sistem konsensus atau guru, rebai, dan pendeta atau pastor yang ditetapkan dari hasil pendidikan non-sampradaya dan kemudian bekerja sama atau mengikuti penguasa dalam mengeksploitasi transmisi untuk kepentingan mereka. Mereka inilah yang dikritik di dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah itu saat didatangi Jibril, beliau itu sudah jadi seorang murid, sudah menjadi seorang Abdullah, gitu kan. Ada satu hadis ya, ketika ada satu hadis tentang satu cerita bahwa ada seseorang di antara keluarga Rasulullah itu ditanya, siapakah namamu? Gitu kan. Saya lupa, ini agak-agak lupa. Pokoknya intinya begini, intinya ceritanya ada, nama saya Abdullah. Ya kita semua itu Abdullah, gitu kan. Sebetulnya itu maksudnya seperti itu. Seperti semua yang ada di Zoom kita kali ini, semuanya sudah menjadi Abdullah. Karena sudah ingin belajar untuk bersampradaya dan berparah-parah. Kita semua udah Abdullah. Maksudnya siapa namamu gitu kan? Itu dalam hadis seperti itu. Nah, jadi Rasulullah itu dipilih karena dia sudah bersampradaya dan karena beliau itu dianggap oleh Rasulullah punya kapasitas untuk menerima transmisi itu. Jadi beliau sudah menerima ijazah seperti orang sufi yang tidak terputus dari Nabi Ismail dan dari Nabi Yakub, dari Nabi Musa, dari Nabi Daud, Yesus Christ, dan seterusnya, sehingga beliau ditetapkan sebagai pemangku wewenang mata rantai transmisi berikutnya. Jadi itu bukan out of nowhere, Bunda Maria, Jesus, Nabi Muhammad itu menerima wahyu. Kapasitas itu di sini bukan hanya kapasitas menyampaikan, menerima juga mungkin mental ya. Itu kan pasti berat sekali untuk menyampaikan ini. Nah, pertama yang perlu kita ingat, transmisi langsung dari Allah itu biasanya memberi syarahan yang lebih terang tentang satu transmisi sebelumnya yang pada saat seseorang itu menerimanya, transmisi yang sebelumnya itu udah jadi populer, udah jadi sahih oleh penguasa saat itu. Misalnya kan kalau yang sudah populer di zaman Rasulullah adalah kisah Bunda Maria,
Kisah Nabi Musa yang sudah dianggap sahih oleh penguasa saat itu adalah bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Hmm. Kemudian dijelaskan lagi supaya tidak ada perselisihan di dalam hal memelihara tauhid dan keadilan ilahi. Jadi maksudnya itu perselisihan di dalam pemeliharaan tauhid dan keadilan ilahinya ya. Eh, bukan bukan perselisihan beda tafsir, tapi kalau beda tafsir masih dalam hal tauhid dan keadilan ilahi is no problem. Nah, itu satu hal. Satu lagi ciri khas, ya ciri khas dari transmisi langsung Allah itu biasanya berbentuk puisi yang bisa disenandungkan atau dijelaskan atau berbentuk parable, perumpamaan. Hmm, itu sebelumnya. Ya, ini. Nah, nah, nah lagi saya selanjutnya. Nah, to be precise ya. Tepatnya wahyu Allah itu pasti berbentuk sastra. Satu sastra sakral yang penuh dengan kode, simbol, tanda yang hanya bisa disyarahkan sebetulnya oleh yang berwenang itu. Sehingga apapun tafsir dan pemaknaannya ya dan prakteknya itu selalu dalam framework tauhid dan keadilan ilahi. Yang penting itu frameworknya itu tetap tauhid dan keadilan ilahi. Nah, jadi ini tuh yang dimaksud di dalam Al-Quran. Kalau ada yang menantang kan terus dijawab kan oleh Allah. Sekarang bisa nggak bikin seperti Al-Quran ini? Nah, sebab biasanya cuman para yang dipilih Allah yang mampu menyampaikan transmisi. Itu seperti yang dialami oleh Rasulullah. Jadi di antara Taurat ke Zabur, Zabur ke Injil, terus Injil kepada Al-Quran tuh nggak ada ya keputusan transmisi. Nggak ada yang hilang. Misalnya transmisi lisannya hilang gitu ketika Nabi Musa meninggal enggak atau Nabi dan Raja Daud meninggal enggak. Tapi itu sebetulnya ada di hafal dan juga disalin, dicatat. Nah, kalaupun itu catatannya hilang, ada yang tetap dihafal atau tetap ada musik parampara yang menyampaikannya. Jadi itu juga yang terjadi ketika zamannya Jesus Christ. Walaupun dia sudah menghilang di dalam kegaiban kubra. Ya, kita lihat next ya. Jadi, transmisi mereka semua ini ada di dalam Alkitab saat ini. Apapun kanonnya. Kanon Katolik, Ortodoks, Protestan, Gereja Oriental, atau kanon yang kalau tiba-tiba nemu tuh kanon Gnostik gitu kan. Ada bagian dari transmisi itu ada. Kemudian juga di kalangan Judaisme, Samaria, Mandean, dan Sabian. Nah, kok bisa? Bukannya beda-beda. Nah, mari kita lihat. Tentu saja, transmisi tersebut harus disyarahkan menurut konteks murid dan abdal yang mendengarnya dan menerima itu secara sampradaya. Dan harus dipraktekkan menurut konteks masing-masing. Dan biasanya secara vernakular atau ekspresi lokal. Sesuai kapasitas dan keadaan murid yang berbeda-beda. Yang penting adalah framework-nya, tauhid dan keadilan ilahi. Nah, karena itu kita jawab sekarang. Jadi apa yang dimaksud di dalam Al-Quran? Ada distorsi dan reduksi di dalam Alkitab saat ini. Apa? Terus kita juga harus tanya baik. Bentar dulu, Alkitab yang mana nih? Alkitab Samaria, Alkitab Yahudi, Alkitab kanon Oriental. Zaman itu kan kanonnya Oriental. Belum ada Katolik, belum ada Protestan, kan belum. Mungkin Gnostik Kristen yang dimaksud yang mana? Oke, saya ulangi lagi.
tidak ada keterputusan transmisi. Dan kemudian ada kebobrokan moral yang luar biasa, dekadensi moral, sehingga tauhid dan keadilan ilahi perlu dipulihkan melalui wahyu yang baru. Wahyu ini ada untuk mengingatkan dan memperingatkan siapapun yang sudah mendistorsi atau sudah mengkorupsi atau sudah mereduksi transmisi-transmisi itu. Entah itu dengan tafsir, pemahaman, pemaknaan, pemanfaatan, eksploitasi, dan sebagainya digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang mengoyak-ngoyak tauhid dan keadilan ilahi. Penindasan dan kejahatan sesama manusia dan sesama makhluk hidup itu kemudian terjadi dengan menggunakan transmisi-transmisi itu yang di dalam Al-Quran disebut kekufuran, kemurtatan, dan kemusyrikan. Jadi itu bukan berarti Alkitab yang manapun, tapi penggunaannya yang bersalah disalahgunakan ya. Selanjutnya adalah para imam yang dipilih dari sistem konsensus itu atau guru, rebai gitu kan, pendeta itu pada masa itu sudah pada masa Jesus dan pada masa Rasulullah itu sudah merupakan hasil pendidikan non sampradaya atau mereka yang bekerja sama dengan penguasa sehingga mengeksploitasi transmisi untuk kepentingan mereka. Kadang itu juga bukan hanya teks ya, tapi juga yang lisan ya. Dan satu lagi yang penting adalah Taurat itu diterima oleh Nabi Musa untuk mensyarahkan transmisi dari Nabi Enoch dan Nabi Ibrahim. Makanya di dalam Taurat yang kita baca itu ada cerita-cerita Nabi Ibrahim, ada cerita Nabi Enoch. Nggak panjang, nggak singkat. Karena itu ada syarahan dari yang disampaikan. Dan sudah nggak ada gitu kan. Bentuk tulisannya sudah tidak ada. Itu juga Zabur begitu, mensyarahkan Taurat. Nanti Injil itu juga mensyarahkan Zabur dan Taurat. Begitu juga hanya dengan Al-Quran. Tapi tidak membatalkan apapun dari transmisi-transmisi sebelumnya, melainkan menjelaskan, mensyarahkan. Ya. Kita sudah ingat bahwa, Hannes ya, kita ingat bahwa syariat murni itu tidak pernah berubah. Ya, itu tadi ya 10 kita Allah nggak pernah berubah. Makanya itu diletakkan di awal sekali di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah. Kenapa itu untuk mengingatkan dan untuk memberi peringatan? Karena apa seluruh isinya itu hanya memuat syarahan tentang syariat murni itu atau 10 perintah Allah itu. Nah, karena itu Alkitab dan Bible, next slide-nya, Alkitab and Bible itu adalah entah itu dari kalangan Katolik, Ortodoks, atau Protestan itu adalah himpunan Taurat, Zabur, Injil. Ya kan? Atau yang orang Yahudi punya Alkitab juga. Itu adalah himpunan Taurat dan Zabur mereka. Apa bedanya? Bedanya ada mereka berhenti di satu titik transmisi tertentu. Ya. Mereka berhenti di satu titik ketika mereka menolak suatu guru parampara sebagai otoritas mereka. Dan mereka kemudian menerima seorang pemangku wewenang transmisi berdasarkan konsensus atau berdasarkan ketetapan pemerintah atau berdasarkan popularitas. Misalnya
Kalau sekarang yang lagi disukai itu adalah Ustadz Adi Hidayat gitu kan misalnya, atau pendeta siapalah gitu kan. Itulah yang diterima. Inilah perbedaannya. Nah, karena dia disukai, jadi dia didengar, dianggap sebagai yang otoritas gitu. Ini contohnya ya, Samaria itu tahu kan? Ini biasanya ini jangan dibahas. Ada Samaria dengan Yahudi. Yang selanjutnya ya. Ada Samaria dengan Yahudi. Nggak kelewat ya, nggak. Sebelumnya nggak ada ya. Nah ini, Samaria itu berhenti ketika mereka tidak menerima Imam Eli. Maka sekarang kita punya ada orang Samaria dan Yahudi. Tauratnya mereka berbeda loh sekarang. Ada perbedaan, walaupun mungkin tidak begitu signifikan. Tapi mereka tidak punya Zabur nabi-nabi, Ketubim Nebiim. Karena apa? Karena mereka udah gak menerima kelanjutan dari Imam Eli. Nah, makanya itu juga ya ada sama halnya dengan Yahudi di zamannya Rasulullah, ada orang yang gak menerima Jesus Christ. Nah, sedangkan Christians or Nasrani adalah orang yang menerima otoritas Jesus Christ. Intinya, eh, mereka tidak lagi memelihara sampradaya. Entah mereka ikut folk religion atau imperial faith atau satu organisasi yang mapan dan besar untuk agama itu. Ini kita lihat di Judaisme kan ada Karaite, ada uh, Ortodoks misalnya. Kalau sekarang ada Reform, ada konservatif, dan lain sebagainya. Nah, itu organisasi. Ini juga sama loh sama Islam yang setelah Rasulullah meninggal. Nah, makanya kita punya Syiah macam-macam. Ada Sunni dengan Syiah. Itu bedanya itu sebetulnya di sampradaya para tersebut. Kalian tuh berantem tuh cuma di situ titik itu doang. Kita itu berantem di titik itu. Nah, terus kita lihat Sufisme ada banyak cabang karena kita itu ada banyak rantai silsilah. Karena mungkin seorang mursyid dia bisa memilih dua mursyid penerus. Bisa aja kalau dia mau. Karena itu pernah terjadi pada zaman-zaman dulu. Nabi-nabi juga. Nabi Ibrahim, sanatnya dua, Ismail dengan Ishak, ya kan? Hmm. Nabi Ismail, sanatnya 12. Nah, Nabi Yakub, sanatnya 12. Begitu. Itulah cabang. Dan Sufi itu masih memelihara sampradaya dan para yang berujung kepada Imam Ali. Dengan Syiah adalah ya, ia berhenti di satu titik tertentu, entah itu Kaisaniyah, Zaidiyah, Ismailiyah, dan Imamiyah. Nah, sekarang apa sih perbedaan utama antara Sunni dan Wahabi dengan Syiah? Sunni dan Wahabi di satu tempat, Syiah di satu tempat. Apa bedanya? Coba kita lihat. Secara sampradaya para ini ya. Nah, ini adalah tanggapan saya terhadap pernyataan Ustaz Khalid Basalamah ketika di dalam satu video beliau mengatakan membela umat Sunni yang dituduh oleh umat Syiah tidak mencintai Ahlul Bait. Nah, mari kita simak. Nah, sekarang apa sih perbedaan utama antara Sunni dan Wahabi dengan Syiah? Sunni dan Wahabi di satu tempat, Syiah di satu tempat. Apa bedanya? Coba kita lihat. Secara sampradaya para ini ya. Pemaknaan mencintai Ahlul Bait di dalam Syiah itu sebetulnya artinya juga menerima rantai para tertentu dari Imam Ali sampai kepada imam di titik terakhir rantai para mereka.
Misalnya kalau di Zaidiyah titik terakhirnya adalah misalnya Imam Zaid gitu kan. Kaisannya misalnya Imam Muhammad Ahanafiyah. Ismailiyah Nizari masih ada sampai sekarang imamnya. Yang Imam 12 sampai sekarang adalah Imam Mahdi misalnya. Nah, ini. Tapi kalau di dalam Sunni ya, dalam Sunni itu mencintai Ahlul Bait itu dia berarti juga menerima rantai parang-parang tapi juga rantai transmisi dari para murid lainnya. Nah, tidak cuma yang Ahlul Bait, yang Imam Hasan, Husain, Bunda Fatimah, Imam Ali gitu kan. Nah, karena itu berantemnya antara Sunni dan Syiah itu karena dianggap kok kalian tidak menerima sampradaya parampara dengan sepenuh hati, nggak kafah gitulah mungkin ya. Nah, jawabannya kalau di dalam Sufi adalah itu tuduhan yang kurang tepat juga karena sebagian Sufi itu Sunni itu masih memelihara sampradaya tapi di dalam kelompok Sufi. Tentu kalau di dalam Wahabi enggak ya. Nah, itu saya kasih contoh gambaran bagaimana sampradaya dan parampara itu dipelihara. Padahal kita perlu ingat, next ya, kritikan yang disampaikan oleh Rasulullah dan Jesus Christ, dan itu pula yang menyebabkan sebagian besar umat Nabi Idris dan umat Nabi Ibrahim saat itu menolak otoritas mereka. Nah, kalau kita hidup di zamannya Rasulullah atau kita hidup di zaman Jesus Christ, yakin kita bakal terima beliau itu sebagai nabi apa sebagai Kristus? Kita pasti akan lebih pengen ikut yang arus utama, yang konsensus besar atau konsensus besar. Atau kita ikut agama negara, kita mencari aman. Ya enggak? Nah, selanjutnya, jadi sufisme dan juga berbagai kelompok Syiah seperti tadi saya katakan ini masih memelihara sampradaya dan parampara. Jadi nggak ada keputusan wahyu ilahi. Karena para mursyid itu dipilih kalau di dalam sufi itu berdasarkan sampradaya. Nah, marja taklid itu dipilih berdasarkan satu, walaupun mereka itu sekolah di akademi tapi mereka punya rantai guru gitu ya. Terus kenapa katanya kok rantai silsilah itu berakhir di Rasulullah sebagai mata rantai utama ya, sangat yang utama gitu. Ya karena kan kita tadi kalau di dalam Zodiac kita belajar bahwa ini sudah sesuai dengan masa siklus umat Nabi Idris. Nah, ternyata satu sosok mursyid yang bernama Muhammad telah berhasil menggenapi generasi ketujuh yang dinantikan itu. Sehingga menggenapi nubuatan Nabi Idris mengenai transmisi langsung dari Allah pada penghujung zaman kelima. Setelah beliau ada saya ulangi, setelah beliau ada 4 pembimbing goib. Nah, ini dikatakan di dalam Al-Baqarah 1 hingga 7. Ya kak? Zalika kitabul hibah fi hudalil mutakin. Nah, kita juga harus mengimani yang goib. Biasanya orang memahami yang goib itu hanya malaikat, jin gitu kan. Apa gitu. Padahal itu juga yang penting juga bimbingan yang gaib itu yang lebih penting gitu kan. Nah, kita sudah tahu siapakah mereka, kemudian kita lanjut. um, Next ya, ini sudah tahu kita. Nah, ini ya.
Itu terjadi juga setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tentang Yesus ya. Yesus itu dipersekusi, disalib, beliau goib, Rasulullah juga wafat, kemudian ada banyak persekusi dialami Ahlul Bait. Maka beberapa dekade kemudian Allah menghadirkan kembali jiwa tanda kutip Sang Muhammad dengan keberadaan seorang Imam Muhammad yang kemudian juga mengalami kegaiban karena hal yang serupa seperti Yesus Kristus. Nah, maka kemudian kita punya 4 rijal agoib. Jadi untuk 3 zaman selama lebih dari 1400 tahun kita mengalami masa kegaiban para pemangku wewenang ini. Tapi ini bukan berarti keterputusan wahyu ilahi. Nanti insya Allah kalau menurut nubuat, insya Allah ini Allah itu akan menjanjikan mereka semua keluar kembali. Ya, sekali lagi saya ingatkan sistem sampradaya parampara itu di dalamnya terdapat pemeliharaan dekalog, pemeliharaan tauhid dan keadilan ilahi yang menjadi kriteria dari din, peradilan atau agama. Kriteria penilaian kita di tengah banyaknya crime, ada Mesias di sini, Mahdi di sana, Nabi di sini, Rasul di sini, gitu kan, agama di sini, organisasi. Inilah cara kita menilai kriterianya adalah dekalog. Dekalog itu juga untuk menilai yang hak dan batil dari suatu institusi agama, folk religion, imperial faith, dan komunitas agama apapun. Bagian mana sih dari agama kita yang kita warisi dari Umayyah itu yang masih hak? Bagian mana dari ajaran leluhur kita, orang Jawa atau orang Melayu yang masih hak? Yang perlu kita terus lakukan. Nah, ini kriterianya adalah dekalog. Simpel kan sebetulnya ini bukan hal-hal yang ego sektarian tentang tauhid dan keadilan ilahi. Yang sehingga sebetulnya itu memecah belah yang biasanya disampaikan oleh para pendakwah Muslim, Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Nah, jadi dengan ini kita melihat institusi agama apapun yang mengklaim punya sangat transmisi dari Nabi Musa Nabi Ibrahim Jesus Muhammad mereka semua punya potensi tetap menjalani yang hak. Tapi mereka juga punya potensi sedang dan telah melanggar yang batil. Tidak ada yang terkecuali dari itu. Bahkan Daudia sendiri pun. Dan di dalam Al-Quran, orang Kristen dan Yahudi kan disebut Ahlul Kitab. Saat ini umat Islam juga adalah termasuk Ahlul Kitab. Jadi kita sama-sama punya potensi melakukan ya salah dan benar semuanya. Sebagai kesimpulan, ya kita lanjut terakhir kesimpulan. Sekali lagi ditegaskan bahwa tidak ada keterputusan atau kekosongan wahyu ilahi. Meskipun di antara Yesus ke Nabi Muhammad ada kekosongan, dari Musa kepada Daud ada kekosongan, dan seterusnya. Nah, kita ini dipengaruhi oleh banyak ajaran dari Yudaisme dan kekristenan, melihat bahwa Injil, Zabur, Taurat itu tidak dipelihara di dalam tradisi sampradaya itu. Padahal kalau kita lihat setiap teks itu dengan teliti, antar teks ya, itu selalu mensyarahkan kembali dengan menerangkan transmisi sebelumnya. Nah, biasanya kita ini hanya memotong-motong, terus kita mengabaikan ada teks-teks transmisi-transmisi yang lain. Nah, ini masalah kita. Nah, ini juga yang membedakan cara kita melihat bahwa satu teks itu bukan sedang menyadur, ya,
atau sedang mencontek teks lainnya. Misalnya kalau ada cerita di dalam Al-Quran Bunda Maria melahirkan, itu apakah mencontek atau mengadu Injil? Nah, atau gini, apakah di dalam cerita Taurat itu sedang menyadu atau mencontek inskripsi-inskripsi Babilonia? Nah, jadi makanya saya tulis itu baik itu di antara tradisi Enoch sendiri ataupun antara tradisi Enoch dengan tradisi di luar Enoch. Nah, misalnya biasanya orang bilang, ah itu kan ceritanya Nabi Nuh tuh eh, menyadu kisah apa Babilonia, Uruk gitu kan, penemuan inskripsi apa. Nah, jadi itu adalah untuk mensyarahkan terutama jika itu di antara tradisi Enoch. Sedangkan untuk tradisi di luar Enoch itu ada diarahkan agar pemahaman kita itu selaras dengan framework tauhid dan keadilan ilahi.